Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selamat datang para pemirsa, para pendengar. Nama saya Amelia dari Ashoka. Kita sedang bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Siang hari ini kita ditemani oleh dua orang penggerak perubahan dari bidang pariwisata yang dampaknya luar biasa dalam melestarikan lingkungan, memberdayakan komunitas, dan juga mendatangkan devisa serta pendapatan bagi masyarakat lokal. Mari kita berkenalan dengan Ibu Wiwik Mahdayani dari Desma Center Sustainable Tourism Organization. Dan juga ada Pak Budi Setiawan, Tarsius Center Indonesia. Pak Budi ini membangun ekosistem ekoturisme yang baru yang melibatkan masyarakat dan sudah mendapatkan banyak penghargaan dari dunia, termasuk Equator Prize 2015 dan Tourism for Tomorrow. Selamat datang Pak Budi dan Mbak Wiwi. Terima kasih Mbak Mel. Ya, senang sekali. Nah, untuk Pak Budi dulu ya, pariwisata kan menyumbang sangat banyak emisi karbon, mulai dari transportasinya, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang dibangun, kadang-kadang juga harus membuka jalan sehingga kemudian mungkin ada hutan yang harus direlakan dan lain sebagainya juga. Turis itu menggunakan air, membuat sampah dan lain sebagainya. Kapan sih Pak Budi menyadari hal ini? Ya, kalau bicara di turismenya sendiri, di kami itu pertama bahwa turisme adalah salah satu alternatif penghidupan yang dia non-ekstraktif, jadi tidak merusak luar biasa di alam. Nah, pada perkembangannya adalah memang dia menimbulkan emisi, ada dampak-dampak. Tapi juga tadi ini bisa dibalance. Kemudian sekitar tahun 2006 kita memulai bahwa misalnya contoh waktu di Belitung ada satu tempat dampingan kita, isunya adalah pengeboman ikan dan penggunaan potasium di laut. Nah, di balik itu adalah adanya tauke-tauke yang kemudian membuat nelayan itu terikat di situ. Sehingga logikanya kalau nelayan pengen dapat duit banyak, maka harus cari ikan yang banyak. Cara paling mudah adalah dengan pengeboman dan penggunaan potasium. Nah, di situ kami berpikir tempat mereka itu punya pulau yang cantik, punya terumbu karang, punya ikan, dekat dengan Jakarta segala macam. Ini potensi. Nah, ini yang kemudian kita membuat sebuah skenario bagaimana kita create alternatif livelihood masyarakat dari fisheries yang dia merusak menuju ke ekoturism. Nah, ini yang skema ini yang kita buat. Dan kemudian juga, tapi kan di situ ada isu kapasitas masyarakat. Nah, itu yang kita intervensi. Kemudian ketika kita juga bicara market, semakin hari kan tren orang stres itu bertambah. Ya. Jadi kalau dulu tuh orang jalan tuh ya orang punya duit. Nah, ini semua orang pengen jalan. Ini potensi. Nah, bagaimana sekarang kita bicara responsible tourism? Nah, dengan isu dunia hari ini bicara tentang karbon, tentang global warming. Nah, bagaimana sekarang zero carbon trip? Itu sudah mulai. Nah, jadi dalam perkembangan di lapangan ini memang sangat dinamis, mengikuti isu global, dan ternyata banyak market sekarang itu yang mereka aware banget soal itu. Datang ke satu tempat, mereka pengen bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya mereka naik pesawat nggak bisa mengurangi emisi, maka kita hitung emisinya berapa. Nanti di satu tempat mereka nanam satu pohon, kemudian akan mengurangi emisi sekian, maka mereka nanam sekian, atau rilis penyu dan segala macam. Nah, ini yang bahwa hari ini menggabungkan antara isu dunia dengan alternatif penghidupan ekoturism, tetap menjaga ownership di masyarakat dan keterlibatan masyarakat itu sangat mungkin sekali. Terima kasih Pak Budi. Kalau Mbak Wiwi gimana Mbak? Kapan menyadari bahwa pariwisata ini bisa bermata dua dan kemudian benar-benar ingin berperan di sini?
Ya sebetulnya terima kasih ya Mbak Amel, ini pertanyaan menarik sekali sebetulnya ya. Memang semua itu dilandasi dari pertama kali ada satu momen di mana kita merasa bahwa ini adalah salah satu tujuan yang ingin kita capai gitu ya. Sebetulnya itu terjadi pada saat saya masih muda banget sebetulnya Mbak Amel, jadi waktu saya masih kuliah. Jadi waktu itu ya saya memang belajarnya pariwisata ya, jadi memang darahnya udah di pariwisata nih gitu ya, kuliahnya di pariwisata dan pekerjaan juga linear di pariwisata. Pada saat itu ada satu momen di mana ada satu event gitu ya, berkumpul seluruh orang dari Indonesia begitu. Terus punya perspektif yang berbeda-beda terkait dengan pariwisata gitu. Jadi di satu sisi yang ada di kota inginnya melihat alam yang asri gitu ya, sementara yang dari daerah yang jauh inginnya melihat gedung-gedung di Jakarta gitu. Jadi pada momen itu akhirnya saya juga banyak melihat dan membaca gitu ya dari case study yang dipelajari di sekolah gitu ya, di kampus, bahwa ada satu keinginan bahwa pariwisata ini sesuatu alat ya untuk bisa memberikan kesejahteraan gitu ya bagi masyarakat setempat, bisa memberikan manfaat bagi mereka gitu ya, namun juga bisa di satu sisi juga harus bisa memberikan manfaat juga gitu ya, tujuan juga bagi kaum bisnis juga, pelaku bisnis gitu ya, pelaku usaha, baik dan juga bagi pemerintah, intinya seluruh layer masyarakat gitu ya. Jadi waktu itu berpikirnya secara sederhana aja gitu. Sederhananya adalah bagaimana pariwisata ini bisa memberikan manfaat bagi semua orang, namun juga bisa memberikan manfaat bagi lingkungan dan budaya gitu. Akhirnya waktu itu berpikir ini kan kalau misalnya polanya seperti ini, tidak ada ketidakseimbangan gitu ya dalam kunjungan, ini akan memberikan dampak bagi lingkungan dan bagi budaya. Nah tapi waktu itu saya tidak tahu caranya seperti apa gitu loh pada saat itu ya, pada saat kuliah itu gitu. Jadi tahunya adalah bahwa ekowisata, pariwisata berkelanjutan itu adalah salah satu dari banyak alat yang bisa digunakan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan seluruh stakeholder terkait. Waktu itu aja sih sebetulnya. Kalau Mbak Wiwi, kan kalau saya lihat dari CV-nya ya, sudah bekerja di UNESCO, terus proyek-proyek internasional dengan GIZ dan lain sebagainya. Kenapa kok Mbak Wiwi meninggalkan ini karir yang gemilang ini kemudian membangun Desma? Iya, makasih Mbak Mel. Itu sebetulnya sebuah cita-cita ya. Jadi pada saat saya di UNESCO Regional Office Jakarta, itu adalah sebetulnya kantor yang mengurusi cluster office untuk lingkungan gitu ya. Dan waktu itu memang bertanggung jawab terhadap program-program yang terkait dengan pariwisata berkelanjutan, ekowisata gitu di Indonesia. Nah pada saat itu memang saya menerima pertanyaan nih dari para penerima manfaat dan mitra-mitra ya, ini udah sekolah jauh-jauh, kok mau gitu ya datang ke satu lokasi yang remote gitu ya dan bertemu dengan kami gitu. Tapi waktu itu saya mengatakan pada mereka bahwa pariwisata itu terjadi di semua layer gitu ya, mulai dari layer nasional, regional, bahkan sampai di tingkat tapak gitu. Nah jadi panggilan itu sebetulnya saya melihat bahwa ada fleksibilitas yang lebih tinggi bagi saya untuk berkarya di bidang ini gitu. Itu sebab itu yang melatar belakangi pendirian dari Desma Center tersebut gitu ya. Jadi saya memulainya dengan mempelajari sistem gitu ya di lembaga-lembaga internasional tersebut di mana saya bekerja sebelumnya, mempelajari, bertemu dengan banyak pihak gitu ya, networking gitu ya, ada yang baik, dan kemudian hal tersebut berlanjut ketika mendirikan Desma Center. Jadi saya merasa bahwa dengan mendirikan satu lembaga yang memang fokus dan konsisten gitu ya di bidang pekerjaan yang sudah saya lakukan sejak lama, sejak awal, artinya ini kan saya nggak keluar ya, ini sebetulnya pariwisata berkelanjutan, ekowisata itu adalah hal yang sudah saya lakukan sejak dulu ya, sejak tahun 96 gitu. Jadi itu adalah saya merasa bahwa di sini saya menemukan fleksibilitas yang lebih tinggi, bisa lebih luas dalam berkarya, lalu memanfaatkan jaringan dengan potensial dengan maksimal gitu ya, dan bisa melakukan berbagai macam inovasi dengan berbagai macam metode-metode yang kita ya mungkin ada trial and error, tapi pada akhirnya kita menemukan bahwa ternyata untuk melakukan satu hal itu
ada hulu dan hilirnya gitu loh. Jadi misalnya gini Mbak Mel, dulu waktu sebetulnya kami di Desma Center itu kan ada 3 pendekatan ya. 3 pendekatan ini adalah policy advocacy, capacity building, dan market linkage. Jadi sebetulnya ini ceritanya sebetulnya panjang gitu. Itu melalui berbagai proses yang sebetulnya nggak singkat ya. Desma itu tadinya kantornya hanya di Jakarta, kemudian kami berkembang ada kantor di Medan dan di Sumba gitu ya. Ada field offices di dua lokasi tersebut gitu. Nah, tadinya pendekatan itu kan hanya capacity building gitu, mulainya dari situ. Memang orang selalu mengatakan bahwa ini adalah masalah yang paling masalah paling mendasar sebetulnya gitu ya, penguatan kapasitas SDM itu sudah masalah yang paling mendasar. Tapi pada akhirnya makin kesini gitu ya, ketika kami melakukan banyak mekanisme, banyak pendampingan gitu, baik itu untuk pemerintah, bisnis, pelaku bisnis maupun masyarakat setempat gitu ya. Tadinya itu kan mulainya di masyarakat lokal. Nah, tapi ternyata kami menemukan bahwa ini nggak bisa berdiri sendiri. Pariwisata itu kan multisektor, multiplier effect gitu ya. Jadi melibatkan banyak sekali pihak gitu ya, melibatkan banyak sekali, baik itu langsung maupun tidak langsung ya, dan juga menimbulkan dampak yang cukup besar gitu ya. Ya intinya pada akhirnya kami menemukan bahwa tidak bisa nih masyarakat hanya bekerja sendiri. Jadi memang butuh kerja bareng juga dengan pemerintah, dengan pelaku bisnis lainnya. Dan pariwisata itu memang harus dikerjakan bareng-bareng gitu. Ketika misalnya capacity building sendiri, tapi terus mau jualan sendiri juga nggak bisa juga nih gitu ya. Dan juga ketika misalnya kelompok masyarakat mengembangkan pariwisata di lokusnya, kalau tidak ada kebijakan yang juga mendukung pelaksanaan implementasi di mana mereka melakukan aktivitas pariwisatanya, itu juga nggak bisa dilakukan gitu. Jadi akhirnya itulah saya melihat spektrum yang sedemikian luas gitu ya, dan melalui lembaga ini kami bisa lebih ada, pertama saya sudah belajar sistem ya, sudah belajar mekanisme, mempunyai network dan jaringan yang sangat luas yang bisa dioptimalkan gitu ya. Terus juga pada akhirnya spektrum yang luas ini tidak hanya satu aja tadi, tidak hanya menyentuh komunitas saja, tapi juga kami menyentuh pemerintah, menyentuh pelaku bisnis. Jadi semuanya juga memang harus dirangkul ya dalam melakukan kegiatan pariwisata ini gitu. Wow, terima kasih banyak Mbak Wiwi. Nah, kalau Pak Budi, tadi saya dengar bagaimana Pak Budi mengubah nelayan atau penduduk lokal yang dulunya menggunakan bom ikan, merusak, kemudian malah menjadi pelestari. Terus itu bagaimana itu caranya, Pak? Apa yang Bapak lakukan untuk mengubah mereka? Iya, jadi kan saya tinggal di sebuah pulau, Pulau Belitung, di mana dikenal dengan tambang dan dikelilingi oleh pulau-pulau yang ada 400 pulau kecil. Maka mayoritas masyarakat kalau di daratan penambang, kalau di laut nelayan. Nah, dua-duanya ini saya lihat ada isu. Kalau di tambang ya dia dampak lingkungan. Kemudian kalau di laut tadi, mereka pada saat musim angin besar tidak bisa melaut, maka mereka ngutang makanan ke toke-toke. Kalau mereka mau melaut, mereka butuh ransum, bahan bakar, mereka ngutang dulu ke toke. Bayarnya pakai ikan yang didapat dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, artinya ketika saya tanya, kenapa Bapak pakai bom? Tahu nggak itu merusak? Tahu, Pak. Tapi kita nggak punya pilihan. Kalau saya cuman pakai cara biasa mancing, dapatnya sekian, dibeli dengan harga rendah, nggak nutup buat keluarga. Maka paling mudah menggunakan bom dan potasium. Nah, di situ saya melihat bahwa ini adalah persoalan ekonomi, persoalan kesadaran. Mereka sadar banget, tapi tidak punya pilihan. Maka kita berpikir bahwa nggak cukup kami hanya bilang advokasi ini ilegal, ini nggak boleh. Levelnya harus sampai kepada menciptakan alternatif penghidupan. Nah, ketika kita petakan bahwa mereka punya pulau-pulau yang cantik, ada penyu bertelur di situ, ada burung-burung, di bawah itu masih ada terumbu karang yang bagus, ikan-ikan yang ini, letak dekat dengan Jakarta, dengan Singapura, dengan Malaysia. Ini berpotensi untuk pengembangan wisata. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengangkat mereka untuk bisa masuk pada industri pariwisata ini?
Karena pariwisata punya standar-standar yang harus dipenuhi. Nah, di situ yang kita bangun strategi. Mulai dari kami tinggal bersama masyarakat. Jadi 2 tahun itu saya tinggal bersama masyarakat. Saya sewa rumah di situ, saya hidup bersama mereka, siang dan malam kita bikin kegiatan. Ketika hatinya sudah dapat, maka mulai kita masuk intervensi ke knowledge-nya. Kita kenalkan dengan terumbu karang, dengan ikan. Kemudian karena mereka sudah jagoan laut, maka kemudian kita upgrade mereka pada standarisasi. Jadi kita latih mereka menjadi pemandu wisata selam bersertifikat dan segala macam. Nah, pada saat itu terjadi, kan hubungan dengan tauke ikan tadi, ini kan pada hubungan dengan ikan pelagis, ikan laut dalam, tidak dengan terumbu karang, ikan hias. Nah, jadi ketika mereka sudah merasakan manfaat, kita bawa tamu 1, 2, 3 segala macam, mereka merasa lebih nyaman ya di ekowisata. Pertama, tidak merusak alam, artinya di hati mereka nggak berontak lagi. Yang kedua, secara ekonomi itu mulai mereka merasakan manfaat. Nah, sehingga pada layer tertentu akhirnya itu nggak sampai 2-3 tahun. Sekarang kalau ada orang ngebom ikan, mereka yang teriak duluan. Karena apa? Wisata membutuhkan alam yang lestari, kehidupan masyarakat yang lebih kondusif. Nah, artinya di sini misi konservasi kita jalan, misi edukasi kita jalan, menciptakan alternatif penghidupan juga jalan. Dan pada level sustainability itu juga terjadi dan berkelanjutan. Nah, di lain sisi memang tadi apa daya tarik wisatawan ketika datang? Masyarakat bikin penangkaran penyu, masyarakat bikin kebun terumbu karang, masyarakat bikin seni budaya, kuliner dan segala macam. Nah, di sini multipliernya, efeknya ternyata bukan hanya nelayan bapak-bapak yang ke laut, tapi juga anak-anaknya, kemudian juga tetangga sebelah, masyarakat di kota pun kebagian rentet ekonomi di situ. Nah, ini yang strategi sebetulnya yang memang bahwa pendekatan kami fokus di lingkungan tidak cukup hanya advokasi, tapi harus sampai kepada menciptakan alternatif penghidupan. Dan ekoturism itu salah satu yang sifatnya sustain jika dikelola dengan baik. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Budi. Kalau Mbak Wiwi, kan Indonesia itu kan luas ya. Bagaimana Mbak Wiwi memilih lokasi-lokasi yang akan kerjasama untuk ekoturismenya Mbak Wiwi, Desma Center? Ya, biasanya memang dimulai dari pertama memang jaringan memang sih ya Mbak ya. Pertama itu memang jaringan. Jadi artinya memang ada lokasi-lokasi yang kami memang sudah lama bekerja di sana. Misalnya itu semacam Sumatera Utara dengan NTT gitu. Salah satu contoh ya. Dan ada isu-isu strategis yang memang perlu ditemukan solusinya gitu. Jadi ada kurang lebih seperti itu. Misalnya banyak kawasan-kawasan di kawasan konservasi di Indonesia, utamanya di buffer zone-nya itu mengalami tantangan dalam pengelolaan pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan gitu ya. Jadi bagaimana masyarakat di sana bisa mengembangkan pariwisata dengan cara yang lebih lestari gitu ya. Dengan cara bagaimana mereka mengembangkan pariwisata dengan menggunakan sumber daya lokal yang ada gitu. Nah, biasanya nih Mbak Mel, orang kalau mikir pariwisata itu biasanya yang jadi benchmark itu Bali gitu ya. Jadi pariwisata itu adalah Bali, udah itu aja deh gitu ya, nggak ada yang lain gitu. Nah, padahal sebetulnya itu kan banyak, ini kan multi layer ya, artinya pariwisata itu tidak harus seperti yang ada terjadi di Bali. Nah, ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita sebetulnya. Nah, ini isu-isu strategis tadi utamanya adalah terjadi di kawasan-kawasan yang memang punya status untuk pelestarian gitu ya, dan mereka bagaimana masyarakat itu bisa punya dua tujuan ya, artinya mereka menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk pariwisata, tapi juga dia bisa mendapatkan penghidupan dari situ gitu. Nah, mungkin sekarang dulunya orang menganggap bahwa pariwisata itu adalah
alternatif gitu ya. Ada beberapa yang dianggap sebagai alternatif, tapi pada banyak daerah itu adalah main income sekarang gitu ya, walaupun itu seasonal ya sifatnya. Jadi artinya ada musim-musim tertentu gitu. Jadi akhirnya yang dilihat adalah bagaimana kegiatan pariwisata itu bisa terus berjalan gitu sepanjang tahun. Nah, kami juga melihat beberapa pertimbangan tersebut. Artinya ada potensi-potensi bukan potensi lagi ya, sebetulnya ada ya existing sumber daya existing gitu yang sebetulnya bisa potensial untuk dikembangkan, baik itu alam maupun budaya maupun buatan juga gitu ya. Jadi kita ada beberapa indikator yang kita terapkan secara internal gitu ya untuk melakukan penilaian awal gitu ya, itu satu. Terus yang kedua, kita melihat apakah memang ada kelompok penggerak gitu ya, karena ini sangat penting sekali Mbak Mel sekarang. Jadi karena kalau misalnya pendampingan itu dimulai dari nol, itu artinya investasi ini bukan hanya uang ya, jadi investasi itu juga aktivitas networking, pengembangan gitu ya, melalui capacity building dan sebagainya. Nah ini kalau misalnya tidak ada penggerak, itu akan membutuhkan investasi waktu dan aktivitas yang cukup lama gitu, sehingga idealnya ada penggerak lah, minimal sudah ada yang sedikit dikembangkan, walaupun masih sedikit ya, tapi ada inisiatif, itu sangat baik gitu. Lalu yang ketiga, kita akan lihat bahwa apa komponen-komponen yang bisa menjadi penggerak untuk alam dan budaya di sekitar lokasi tersebut, di daya tarik atau destinasi itu dapat terus dilestarikan gitu ya. Jadi artinya gini, salah satu contoh ya, di kawasan konservasi kayak tadi misalnya ada satwa yang di apa ya istilah yang lebih diplomatis ya, tapi misalnya kayak satwa yang menjadi salah satu sumber daya untuk atraksi gitu ya, artinya ada wildlife watching misalnya. Nah ini kan sebetulnya ada aktivitas yang sebetulnya sensitif ya terhadap alam, terhadap perilaku satwa tersebut gitu. Nah itu yang memang yang kami cukup perhatikan, bagaimana masyarakat ya yang mengelola kegiatan pariwisata itu mereka bisa mengetahui gitu ya kegiatan yang harus dilakukan itu bagaimana. Di satu sisi mereka retain for their economic gitu ya, tapi di sisi lain pelestarian tetap harus jalan nih. Ini kan di tengah nih, ini sulit gitu ya. Jadi kita akan melihat berbagai indikator. Tadi memang kami ada mengembangkan indikator internal memang Mbak Amel gitu ya, untuk melihat existing potensi baik tadi alam, budaya, buatan ya, aset alam, aset budaya, aset buatan tadi yang bisa dikembangkan, bisa dioptimalisasi, dan kemudian juga ada penggerak. Dan juga lihat juga pastinya kita lihat juga apakah memang Pemda gitu ya, apa memang sudah ada framework kebijakan yang memang mendukung ke sana gitu. Artinya sebetulnya sah-sah aja kalau misalnya ada daerah yang tidak menganggap pariwisata itu sebagai salah satu kunci perekonomian mereka, tidak masalah gitu ya, karena kan tiap daerah beda-beda ya tujuannya. Tapi kami melihat jika memang salah satu tujuan pembangunan dari daerah tersebut salah satunya adalah pariwisata, itu akan menjadi salah satu entry point yang sangat baik sekali untuk didampingi. Terima kasih banyak Mbak Wiwi. Tadi yang saya tangkap bahwa adalah kadang-kadang kerentanan itu juga menjadi panggilan gitu ya, untuk harus kita berperan di situ. Dan Mbak Wiwi dan Pak Budi ini sangat tidak takut ya terhadap potensi masalah dan lain sebagainya, tapi malah justru mencurahkan tenaga di samping pastinya harus ada potensi yang kalau kerentanan ini dilalui potensinya besar. Sebetulnya malah mulainya dari situ, sebetulnya entry point-nya dari situ. Iya, sebetulnya entry point-nya dari situ Mbak Mel gitu ya. Jadi ya, ada masalah justru yang harus diselesaikan. Iya, sebetulnya kami nggak pernah nyebut masalah sih, kami menyebutnya sebagai tantangan. Wow. Nah, ini nih salah satu ciri pembaharu tidak takut tantangan. Ya, terima kasih banyak Pak Budi dan Mbak Wiwi. Saya belajar banyak hari ini tentang pariwisata berkelanjutan, dan jangan lupa teman-teman, Ashoka juga sedang mencari para gaharu bumi, gerakan pembaharu bumi. Kami membuka challenge Gaharu Bumi Innovation Challenge sampai 15 Desember 2023. Kalau Anda adalah penggerak perubahan yang melestarikan alam, menjaga bumi, silahkan mendaftar untuk 3 kategori: keluarga, anak muda, atau komunitas di bit.ly/gaharubumi. Saya Amelia Hapsari undur diri. Terima kasih. Sampai di episode berikutnya.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.